kasih Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya ingin melanjutkan yang Pak Dirut. Saya ingin menyambung juga dengan Ibu Menteri bahwa kami selalu diberi pesan oleh Ibu Menteri bahwa coba selalu cari cara-cara kreatif dan inovatif agar setiap rupiah yang dibelanjakan lewat LPDP itu memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan bangsa. Itu selalu berulang-ulang, bahkan sejak pertama kali kami bergabung di LPDP itu selalu disampaikan. Nah, tentunya kita paham di 2020 kita terimpat oleh pandemi COVID di awal-awal pandemi, dan kita berjuang keras sehingga kita bisa merekrut ya. Waktu itu di akhir tahun 2020. Kemudian 2021 seperti dilaporkan oleh Ibu Menteri maupun Pak Dirut, LPDP sudah kembali normal dalam kenormalan baru. Seluruh proses bisnis bisa kita lakukan secara daring, dan itu kita rekor juga bahwa kita bisa merekrut 4.266 yang dari LPDP, ditambah dengan kolaborasi dengan Kemendikbudristek yang 2.200 S3, maka sekitar 6.500 ya untuk tahun 2021. Nah, menatap 2022 ini kami ingat betul pesan Ibu Menteri, pesan Pak Dirut, selalu cari cara kreatif agar value for money dari setiap uang yang dibelanjakan itu memberikan dampak maksimal ya. Nah, ini yang coba kita lakukan sedikit banyak di tahun 2022 ini. Nah, tentunya kita selalu melihat bangsa Indonesia terus maju, tidak hanya di sektor infrastruktur fisik, tapi juga di pengembangan SDM. Kita tadi sampaikan bahwa komitmen negara ini terus tinggi, dana abadi terus meningkat, dan tentunya pengembangan SDM akan makin banyak dan makin meluas, tapi tentunya tetap itu suatu yang terbatas gitu ya, karena sumber daya selalu ada batasnya. Dan kami selalu melihat bangsa ini terus maju, tidak hanya fisik tapi juga SDM. Diprediksi bangsa kita yang sekarang secara GDP nomor 16 di dunia, maka itu kita anggota dari G20. Kemudian diprediksi ya dalam waktu tidak lama lagi akan menjadi negara ke-7 di dunia yang termaju. Kemudian di tahun 2050 akan menjadi nomor 4 di dunia ya, negara maju. Saya pikir LPDP sebagai special vehicle dari Kemenkeu dan tentunya punya misi khusus untuk membantu bangsa ini dalam pengembangan SDM meloncat, ya, mengejar ketertinggalan yang ada. Jadi ini bukan suatu bisnis as usual, tapi kita harus selalu mencari terobosan-terobosan baru. Nah, yang kita perbaiki satu adalah masalah kecepatan. Kita ingin putra-putri terbaik bangsa ini segera untuk bisa bersekolah di sekolah-sekolah terbaik di dunia ya, di dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga kita lakukan proses-proses perbaikan dari proses bisnis kita, dan juga kriteria-kriteria kita perbaiki. Ini yang pertama. Yang kedua, kami ingin meningkatkan tentunya kuantitas dengan peningkatan dari dana abadi. Tentunya jumlah yang kita bisa danai akan makin meningkat. Ya, ini tentunya juga akan membantu SDM Indonesia dan menuju Indonesia unggul. Kemudian yang ketiga, tadi disampaikan, kita akan melakukan perbaikan dari sisi kualitas. Jadi ini tentunya yang pertama, kita akan melihat bahwa kita ingin menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa ini ke sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan ini kita lakukan dengan very objektif, ya sangat objektif, memilih universitas terbaik di dunia dan terbaik di Indonesia. Dan ini sudah kita lakukan, saya tahu tahun lalu kita sudah punya list, dan tahun ini kita perbaiki listnya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang lain adalah kita ingin mencari putra-putri terbaik bangsa. Nah, ini tentunya terkait dengan proses rekrutmen, proses seleksi. Tadi arahan dari Ibu Menteri maupun Pak Dirut sudah sangat jelas. Kami ingin sampaikan bahwa LPDP ingin selalu mendapatkan putra-putri terbaik bangsa ya, kaum muda yang terdidik, ya, intelektual, yang berintegritas, dan juga cinta tanah air, ingin melihat bangsa ini terus bersatu dan maju, dan juga punya ciri-ciri champion. Ya, ciri-ciri champion ini adalah ciri-ciri sebagai problem solver. Jadi orang-orang atau putra terbaik yang selalu melihat suatu masalah itu tantangan untuk dipecahkan, bukan justru untuk menambah masalah baru. Dan tentunya kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang mampu bekerja sama maupun bersaing di ranah global.
karena dunia ini makin mengglobal dan tentunya kemampuan bahasa Inggris ini menjadi syarat utama di dalam rekrutmen beasiswa LPDP. Ini kira-kira gambaran umumnya apa yang kita cari ke depan. Kemudian kami juga ingin melihat bahwa bangsa ini yang sangat beragam, dari Merauke sampai Sabang, Miangas sampai Rote, begitu ya. Kita ingin bangsa ini maju bersama sebagai satu bangsa. No child left behind, tidak ada daerah sedikit pun yang harus tertinggal. Maka itu kita beri beasiswa afirmasi ya. Khusus untuk daerah afirmasi kita punya 96 kota kabupaten yang harus kita beri keperpihakan yang lebih. Nah, ini yang akan kita lakukan dengan penuh semangat untuk sosialisasi di daerah itu. Harapannya kita bisa mendapatkan putra-putri daerah tersebut yang kemudian bisa ikut membantu pembangunan di daerah tersebut dan menyebarkan berita baik tentang LPDP ini ke tetangga-tetangga sekitarnya. Saya pikir ini sangat penting untuk kesatuan bangsa ini ke depan. Saya kemudian kembali ke slide-nya. Beasiswa LPDP ini sejak tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kita selalu punya 3 kategori yang utama. Yang pertama adalah beasiswa afirmasi. Kemudian yang kelompok kedua adalah beasiswa targeted yang kita memang tujukan untuk kawan-kawan yang ada di kementerian lembaga sebagai PNS, TNI, Polri, dan juga ada target khusus untuk wirausaha karena kita perlu banyak perusahaan-perusahaan baru diciptakan di Indonesia. Kemudian juga ada beasiswa targeted yang sifatnya adalah dokter spesialis, dan juga kemudian ada beasiswa targeted yang sifatnya adalah strategis, beasiswa pendidikan kader ulama, dan ini akan dibuka di tahap kedua. Kemudian ada beasiswa umum. Beasiswa umum ini adalah beasiswa untuk perguruan tinggi utama dunia. Kemudian ada beasiswa reguler. Kemudian akan ada beasiswa co-funding. Ini nanti saya jelaskan lebih rinci di slide-slide berikutnya. Khusus untuk afirmasi di tahun 2022 ini akan ada khusus untuk yang beasiswa putra-putri Papua. Ini tentunya dengan kelonggaran khusus dan kita mengincar agar putra-putri Papua ini makin banyak dan juga segera untuk sekolah studi lanjut baik di luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian di luar beasiswa putra-putri Papua ada beasiswa daerah afirmasi yang tadi saya sampaikan di 96 kota kabupaten. Kemudian ada beasiswa prasejahtera dan juga ada beasiswa khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian ini pendaftarannya seperti disampaikan Pak Dirut bahwa kami LPDP sudah melakukan sosialisasi seminggu sebelum pembukaan, dan kemudian kegiatannya berupa pendaftaran ini untuk yang tahap 1. Jadi kita 1 tahun akan membuka 2 tahap. Tahap 1 akan dibuka hari ini 25 Februari. Kemudian pendaftarannya pembukanya sampai 27 Maret ya, lebih dari 1 bulan. Kemudian untuk yang tahap kedua akan kita buka lagi di bulan Juli, awal Juli. Nah, artinya apa? Kalau kita buka di bulan Februari seperti ini, kawan-kawan yang sudah mau akan sekolah nanti katakanlah di semester 1 tahun ajaran 2022-2023 atau kalau di luar negeri di Amerika Fall Term 2022 itu bisa mengejar ikut pendaftaran di bulan ini. Kemudian yang Juli nanti itu adalah kira-kira bagi kawan-kawan yang akan kuliah di awal tahun 2023 atau setelahnya. Jadi kita sudah sangat normal sekarang kita buka di bulan Februari karena tahun lalu kita baru buka di bulan Mei. Kemudian akan ada seleksi administrasi dilakukan sejak 28 Maret sampai 11 April. Kemudian akan diumumkan di tanggal 12 April. Kemudian ada seleksi bakat skolastik 18 sampai 22 April. Kemudian akan ada pengumuman, kemudian ada seleksi substansi berupa wawancara dan juga profiling yang akan dilakukan 16 Mei sampai 25 Mei 16 Mei sampai 25 Juni 2022. Kemudian insya Allah kita akan bisa umumkan ya paling lambat tanggal 30 Juni 2022. Sehingga bagi yang ingin sekolah ke luar negeri di fall atau di bulan Agustus, September begitu ya, mereka sudah bisa siap-siap untuk mendaftar, termasuk untuk mengurus visa dan segala macam, sehingga bisa tepat waktu nanti untuk memulai studi di bulan Agustus atau September tahun 2022. Ini kira-kira untuk yang tahap 1 ya, tahap kedua bisa dilihat tapi kita jelaskan di lain waktu.
Nah, ini apa yang diberikan oleh LPDP. Saya mendapat pesan bahwa beasiswa LPDP ini memang cukup generous. Jadi kami ingin intinya meyakinkan rekan-rekan yang mendapatkan beasiswa LPDP ini kira-kira mentalitasnya begini, silahkan negara hadir membiayai Anda sepenuhnya, Anda belajar sebaik-baiknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan harapannya untuk lulus tepat waktu dan kemudian kembali ke Indonesia bagian di luar negeri dan kembali ke daerah masing-masing bagian di luar negeri untuk segera mengabdi kebangsaan. Jadi dana beasiswanya itu terdiri atas dana pendidikan, ada biaya pendukung, dan khusus untuk kawan-kawan disabilitas itu akan ada biaya pendukung yang memang diperlukan oleh rekan-rekan. Nah, ini ada yang khusus untuk dana biaya pendukung bagi yang mengambil program doktor dan juga dokter spesialis, maka LPDP memberikan tunjangan keluarga, tapi bukan untuk yang beasiswa master. Karena master itu ada yang 1 tahun, 2 tahun ya, cepat mereka pulang. Kalau dokter itu kan kira-kira 4 tahun ya. Jadi saya pikir kehadiran keluarga, baik suami maupun istri, itu akan ikut menunjang keberhasilan dari kawan-kawan ini dalam studinya. Ya, ada tunjangan buku, ya kira-kira lengkap ya, SPP, pendaftaran, dana seminar, publikasi, dan segala macam. Berikutnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi, saya beri intro tadi, apa yang berbeda dari 2021 atau sebelumnya dengan 2022. Ada polesan-polesan, ada penajaman, ada perbaikan yang kita lakukan berdasarkan tadi yang saya sampaikan. Kita ingin cepat, karena ini meloncat, kita ingin memperbanyak dan juga memperbaiki kualitas kita. Nah, tentunya proses seleksi 2021-2022, kalau kelompoknya akan sama, seleksi administrasi, situasi akademik dan kebangsaan, kemudian ada wawancara yang 2022 ini, kita akan rapikan begitu ya. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian ada seleksi bakat skolastik, kemudian ada seleksi substansi yang isinya adalah ada wawancara, ada profiling tentang CV, tentang kebangsaan, ada di situ semua. Jadi nanti akan kita kumpulkan dalam skor akhir yang kemudian akan kita presentasikan ke hadapan komite reviewer yang merupakan perwakilan dari Dewan Penyantun untuk memutuskan. Jadi LPDP sebenarnya tidak memutuskan, tapi yang memutuskan adalah komite reviewer yang sifatnya independen. Kemudian untuk LOA unconditional ini mohon diamati betul-betul karena ada perubahan yang cukup mendasar di sini. Kalau di tahun 2021 untuk yang mendaftar selain PTUD maka mereka harus mengikuti tes bakat skolastik. Gitu ya. Nah tahun ini 2022 khusus untuk kawan-kawan yang sudah punya LOE dan mereka sudah yakin untuk sekolah di universitas yang mereka diterima, maka mereka nanti akan bisa memilih apakah memilih satu universitas. Nah, begitu satu universitas, maka mereka tidak perlu untuk mengikuti seleksi bakat skolastik. Karena kita ingin kecepatan, mereka yang sudah diterima di universitas terbaik di dunia, kemudian kita akan seleksi administrasi, kemudian seleksi bakat skolastik tidak perlu untuk mereka yang punya LOE unconditional di universitas yang ada di daftar tujuan universitas dari LPDP, kemudian langsung masuk ke seleksi substansi. Pendaftar yang mengunggah LOE yang tidak sesuai dengan pilihan dan daftar perguruan tinggi tujuan LPDP maka tidak akan lulus seleksi administrasi. Jadi mohon hati-hati, kawan harus meyakinkan bahwa LOE yang disubmit itu adalah sesuai dengan pilihan yang Anda pilih ya. Kalau Anda memilih satu universitas, maka LOE-nya harus tepat di universitas tersebut. Kemudian untuk pendaftar yang berprofesi CPNS, PNS, TNI Polri, maka kalau dulu surat usulan mengikuti beasiswa hanya diwajibkan untuk PNS TNI Polri. Saat ini 2022 itu wajib melampirkan surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2 setara yang bidangi SDM untuk seluruh program. Ya, jika pendaftar berprofesi PNS TNI Polri. Dan yang kedua, tidak bisa untuk kawan-kawan PNS TNI Polri ini tidak boleh mendaftar untuk beasiswa untuk yang prasejahtera dan kewirausahaan. Ya, kita berharap seluruh PNS TNI Polri ini hidupnya sejahtera kan kira-kira. Nanti lagi. Untuk yang ijazah, kalau dulu penyetaraannya dilakukan oleh tim beasiswa LPDP melalui website yang ada di situ.
Saat ini kita simpel dan lebih baik, kita penukaran ijazah dan konversi IPK itu dilakukan melalui website yang memang berwenang untuk melakukan itu adalah Kemdikbud Ristek yang ada linknya di situ. Jadi kami akan mendasarkan penilaian administrasi kita pada penyetaran ijazah maupun IPK dari Kemdikbud, dan saya sudah paham betul ini prosesnya juga cukup cepat. Jadi tidak akan menghambat rekan-rekan yang punya isu tentang ijazah luar negeri maupun IPK luar negeri. Kemudian surat pernyataan, satu surat pernyataan untuk seluruh program beasiswa untuk yang 2022, Anda harus lihat untuk tipe-tipe beasiswa itu akan punya surat pernyataan masing-masing karena sangat spesifik, jadi kita akan lebih detail lagi. Verifikasi KTP akan kita lakukan dengan host to host dengan sistem Dukcapil, jadi ini sangat reliable dan juga tentunya oleh pihak yang berwenang. Rekomendasi yang tahun ini ada rekomendasi dari tokoh masyarakat akademisi, kecuali untuk program-program tertentu, beasiswa PNS, TNI Polri, usulan dari instansi, dan kewirausahaan harus ada surat rekomendasi dan juga nanti komitmen pengabdian kepada universitas, baik PTN, PTS, suratnya dari rektor ataupun dekan. Nah, ini catatan penting, di tahun 2022 ini ada jenis beasiswa yang khusus kita dedikasikan untuk putra-putri Papua. LPDP membuka khusus untuk orang asli Papua dengan relaksasi persyaratan. Tentunya nanti akan ada program pengayaan agar kawan-kawan yang bisa diterima di sini itu bisa mendapatkan perguruan tinggi baik di luar negeri maupun dalam negeri. Negara studi tujuan, negara tujuan untuk studi bagi beasiswa putra-putri Papua ini juga diperluas ya. Tidak hanya yang ada di daerah afirmasi, kita tambahkan universitas yang ada di negara Asia maupun negara-negara lain agar memperluas kemungkinan rekan-rekan dari putra-putri Papua ini mendapatkan sekolah secepatnya dan kemudian bisa studi secepatnya dan kembali ke Papua untuk membangun daerahnya secepat-cepatnya. Kemudian beasiswa daerah afirmasi seperti tahun lalu kita lakukan berdasarkan 96 kota kabupaten, tapi khusus 2022 kita akan beri konseling yang lebih tajam, lebih banyak, lebih berkualitas dari LPDP untuk meyakinkan mereka bisa mendapatkan LOA secepat mungkin ya dari perguruan tinggi tujuan. Jadi seringkali kadang inginnya sekolah yang tinggi, kadang-kadang TOEFL-nya tidak mencukupi, sehingga LPDP saat ini 2022 ini ingin membantu mereka agar bisa matching antara persyaratan dengan unitas tujuan yang ingin diraih. Kemudian kami juga ingin sampaikan di 2022 ini kita ingin mendorong kawan-kawan yang memang mampu untuk masuk kategori beasiswa co-funding. Nah ini kalau di tahun lalu juga ada, kami ingin suasana lebih. Jadi beasiswa co-funding ini adalah kita co-funding antara beasiswa LPDP dengan beasiswa dari pribadi, masing-masing mendaftar. Bisa dari keluarganya, bisa dari tabungannya sendiri, segala macam. Nah ini diperuntukkan hanya untuk program magister dan juga doktor luar negeri. Ada beasiswa PTUD dan beasiswa reguler. Jadi tidak berlaku untuk afirmasi maupun marketing.